Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia. Kesempatan ini saya menyampaikan pengimbasan dan ringkasan materi BIMTEK AKM yang sudah saya ikuti angkatan pertama. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Maman. Saya bertugas sebagai guru di SD Negeri Sertajaya 03, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi. Bapak Ibu, BIMTEK Program Guru Belajar Seri Asesmen Kompetensi Minimum Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dapat diikuti melalui laman gurubelajar.kemdikbud.go.id. Nah, Bapak Ibu dapat mengunjungi laman tersebut dan dapat menjadi peserta BIMTEK AKM. Bapak guru yang hebat, sudah saya sampaikan paparan mengenai pengimbasan BIMTEK AKM ini. Lalu saya selanjutnya akan membahas mengenai ringkasan materi BIMTEK Guru Pembelajar Kemendikbud tahun 2021. Pelaksanaannya yaitu untuk guru SD. BIMTEK AKM ini dilandasi oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan juga Permendikbud Nomor 43 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ujian yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional. Lalu yang melatar belakanginya adalah skor PISA Indonesia stagnan dalam kurun waktu 10 sampai 15 tahun terakhir. Kondisi ini menyebabkan Indonesia menjadi salah satu negara yang konsisten dengan peringkat hasil PISA yang rendah. Nah, ini ada tabel skor PISA Indonesia tahun 2018. Bisa dilihat tabel PISA 2018 ini bahwa Indonesia berada di peringkat ke-6 dari bawah. Bapak Ibu guru hebat, apa sih kebijakan dari Kemendikbud mengenai asesmen nasional? Yaitu adanya reformasi asesmen diperlukan guna mendorong peningkatan kualitas pembelajaran. Selain itu, menjadi pemetaan mutu pendidikan secara menyeluruh. Asesmen nasional diterapkan oleh Kemendikbud di tahun 2021.
Untuk UN tidak lagi diberlakukan. Lalu asesmen nasional adalah untuk mengevaluasi kinerja dan mutu sistem pendidikan secara nasional dan secara di satuan pendidikan. Hasil asesmen nasional tidak memiliki konsekuensi apapun pada pencapaian proses belajar siswa. Jadi tidak menuntut kepada hasil akhir seperti UN. Hasil AN ini memberikan umpan balik untuk tindak lanjut pembelajaran dan kompetensi siswa. Jadi AN ini dilaksanakan untuk peningkatan mutu pembelajaran di satuan-satuan pendidikan. Kemudian Bapak Ibu, apa pentingnya asesmen nasional? Perlu kita ketahui bahwa asesmen nasional yaitu untuk meningkatkan mutu sistem pendidikan. Keberhasilan dari sistem pendidikan difokuskan pada pencapaian kompetensi siswa, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, pada era transformasi pendidikan abad ke-21, menuntut siswa menguasai berbagai kecakapan hidup yang esensial. Dalam kecakapan abad 21, siswa harus memiliki 1. Kecakapan belajar dan berinovasi. 2. Kecakapan menggunakan teknologi informasi. 3. Kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Selain itu, asesmen nasional sebagai alat ukur untuk mengetahui ketercapaian kompetensi siswa. Jadi, asesmen nasional tidak hanya memotret hasil belajar kognitif siswa, seperti halnya UN, namun juga memotret hasil belajar sosial emosional, seperti sikap, nilai, keyakinan, serta perilaku yang dapat memprediksi tindakan dan kinerja siswa di berbagai konteks yang relevan. Selanjutnya, apa sih itu asesmen nasional? Asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan 1. Hasil belajar siswa yang mendasar, yaitu literasi, numerasi, dan karakter. Kedua, kualitas proses belajar mengajar. Ketiga, iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Nah, Bapak Ibu yang hebat, mutu satuan pendidikan diukur menggunakan 3 instrumen. Yang pertama, asesmen kompetensi minimum, yaitu untuk mengukur kompetensi mendasar literasi, membaca, dan numerasi siswa.
Lalu survei karakter untuk mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter siswa. Lalu survei lingkungan belajar, yaitu untuk mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Apa yang diukur asesmen kompetensi minimum? Yang pertama adalah literasi membaca. Kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif kepada masyarakat. Nah, itu. Lalu numerasi, yaitu kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Kemudian Bapak Ibu, apa yang diukur survei karakter? Untuk karakter, yaitu profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Lalu mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Mengapa juga harus mengukur karakter? Sebagaimana tujuan pendidikan, yaitu untuk mengembangkan potensi siswa secara utuh. Potensi yang dimiliki oleh siswa harus dikembangkan oleh sekolah sebagai bekal hidup siswa itu sendiri. Lalu, asesmen nasional mendorong mengembangkan sikap, nilai, dan perilaku yang mencirikan pelajar Pancasila, seperti yang sudah tadi dibahas. Ya, jadi pelajar yang berketuhanan, yang mandiri, bergotong royong, berkebinekaan. Nah, itu Bapak Ibu. Lalu komponen AN yang ketiga, yaitu tentang survei lingkungan belajar. Apa sih yang diukur? Yaitu kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Yaitu iklim belajar dan iklim satuan pendidikan. Cakupannya adalah iklim keamanan sekolah, iklim kebinekaan sekolah, indeks sosial ekonomi, kualitas pembelajaran, dan pengembangan guru. Sasaran asesmen nasional, instrumen asesmen nasional, dan informasi yang dihasilkan bisa dilihat dari tabel berikut. Respondennya adalah murid,
Instrumennya AKM literasi numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Informasi yang didapat berupa hasil belajar kognitif, hasil belajar sosial emosional, dan karakter input dan proses pembelajaran. Berikutnya, guru. Guru yaitu untuk survei lingkungan belajar. Informasinya, karakteristik input dan proses pembelajaran. Juga kepala sekolah. Instrumennya yaitu survei lingkungan belajar. Informasi yang didapat yaitu karakteristik input dan proses pembelajaran. Asesmen nasional ditujukan untuk murid kelas 5, 8, dan 11. Maksimal 30 murid untuk SD dan 45 murid untuk SMP, SMA, SMK. Akan dipilih secara acak oleh Kemendikbud untuk menjadi responden. Tes dan kuesioner murid diadministrasikan menggunakan komputer dalam kondisi terawasi. Bagi guru SD, SMP, dan SMA, semua guru menjadi responden. Untuk mengurangi beban administratif, guru diberi waktu 2 minggu untuk mengisi kuesioner. Pengisian kuesioner dilakukan secara daring tanpa pengawasan atau mandiri. Nah, kalau untuk murid terawasi, kalau untuk guru itu secara mandiri. Begitu pula untuk kepala sekolah, yaitu kepala SD, SMP, dan SMA, SMK, dan sederajat. Jadi untuk semua kepala sekolah menjadi responden juga. Sama dengan guru. Kepala sekolah diberi waktu 2 minggu untuk mengisi kuesioner. Pengisian kuesioner dilakukan secara daring tanpa pengawasan atau mandiri. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, sekarang kita akan membahas tujuan dan manfaat asesmen nasional. Jadi Bapak Ibu yang hebat, asesmen nasional untuk meningkatkan mutu pendidikan. Asesmen nasional dilakukan untuk mengevaluasi kinerja satuan pendidikan dan sekaligus menghasilkan informasi untuk perbaikan kualitas belajar mengajar yang kemudian diharapkan berdampak pada karakter dan kompetensi siswa. Asesmen nasional sebagai petunjuk arah tujuan dan praktik pembelajaran. Sebagaimana tujuan pendidikan nasional atau tujuan pendidikan di tingkat sekolah, bahwa kompetensi dan karakter siswa adalah sebagai tujuan. Jadi, asesmen nasional menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yakni pengembangan karakter dan kompetensi siswa. Hasil ini diharapkan dapat mendorong sekolah dan dinas pendidikan untuk memfokuskan sumber daya pada perbaikan mutu pembelajaran.
Asesmen nasional juga bertujuan untuk memotret mutu sekolah. Mutu sekolah meliputi mutu input, proses, dan hasil belajar yang mencerminkan kinerja sekolah sebagai umpan balik berkala yang objektif dan komprehensif bagi manajemen sekolah, Dinas Pendidikan, dan Kemendikbud. Jadi, asesmen nasional merupakan input sekolah untuk tujuan proses pembelajaran, perbaikan, dan juga perbaikan hasil belajar. Berikutnya, Bapak Ibu, asesmen nasional memberi gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif. Yang bagaimana sekolah yang efektif adalah yang memiliki ciri mulai dari pengajaran yang baik sampai program dan kebijakan sekolah yang membentuk iklim akademik, sosial, dan keamanan yang kondusif. Jadi, untuk membantu sekolah lebih memahami apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Manfaat asesmen nasional yaitu pertama, potret kualitas pembelajaran di sekolah atau daerah. Kedua, sebagai umpan balik meningkatkan kualitas pembelajaran sekolah atau daerah. Dan yang ketiga adalah sebagai dasar untuk penyusunan program peningkatan kualitas pembelajaran sekolah atau daerah. Perbandingan AN dan UN. Nah, Bapak Ibu bisa dilihat di tabel ini kriteria pembanding. Nah, yang pertama, tujuan pelaksanaan pada AN untuk mengaplikasi mutu terkait sistem satuan pendidikan. Pada UN untuk mengaplikasi capaian hasil belajar murid secara individu. Lalu ada jenjang penilaian. Jenjang penilaian kalau AN itu dari semua satuan jenjang pendidikan, untuk UN hanya SMP, MTS, SMA, MA, dan SMK. Untuk level siswa pada AN yaitu kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Untuk UN yaitu di semua jenjang sekolah pada tingkatan akhir. Subjek siswanya untuk AN, survei siswa dipilih secara acak untuk mengikuti AN. Kalau untuk UN itu sensus semua siswa mengikuti UN. Jadi siswa di akhir tahun, di akhir tingkatan di semua jenjang sekolah itu harus mengikuti UN. Lalu model soalnya kalau di AN itu pilihan ganda, lalu pilihan dan ganda kombinasi, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Untuk UN itu hanya pilihan ganda dan isian singkat. Untuk matematika, SMA, SMK. Dan sasaran penilaiannya
Pada AN itu kompetensi literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Pada UE yaitu penguasaan terhadap mata pelajaran. Ini yang membedakannya. Lalu metode penilaiannya itu bisa dilihat di tabel ini. Itu Bapak Ibu perbandingan antara AN dan UN. Pelaksanaan asesmen nasional ada 3 instrumen. Yang pertama adalah AKM, yang kedua survei karakter, yang ketiga survei lingkungan belajar. Dalam AKM yaitu meliputi asesmen literasi membaca. Yang pertama memahami, kedua menggunakan, ketiga mengevaluasi, keempat merefleksi. Dalam asesmen numerasi ada 3, yaitu 1 memahami, 2 mengaplikasi, 3 bernalar. Asesmen nasional ini juga pelaksanaannya yaitu berbasis komputer dan bersifat adaptif. Artinya, pertanyaan yang disajikan tergantung dari kemampuan siswa. Peserta AKM yaitu dari seluruh satuan pendidikan, dari semua jenjang, lalu tidak semua murid. Lalu pemilihan sampel secara acak. Nah, berikutnya adalah jadwal pelaksanaan untuk SD. Tes literasi 75 menit sama hari itu hari pertama. Survei karakter 20 menit. Untuk SMP sederajat. Tes literasi 90 menit. Survei karakter 30 menit. Hari kedua tes numerasi 75 menit. Survei lingkungan belajar 20 menit. Itu untuk SD, untuk SMP, SMA sederajat. Tes numerasi 90 menit, survei lingkungan belajar 30 menit. Jadi pelaksanaannya hanya 2 hari. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu, kriteria peserta pelaksana asesmen nasional yaitu seluruh satuan pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, lalu tidak semua murid, pemilihan sampel secara acak oleh Kemendikbud, diambil dari kelas 5, 8, dan 11. Setiap peserta mengerjakan tes literasi membaca, tes literasi numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Komponen AKM untuk literasi membaca yaitu konten yang berisikan teks informasi, teks sastra, proses kognitif, menemukan informasi, interpretasi dan integrasi, evaluasi dan refleksi. Untuk konteksnya yaitu personal, sosial budaya, dan saintifik. Pada numerasi yaitu konten, diantaranya bilangan, pengukuran dan geometri, data dan ketidakpastian,
dan aljabar. Untuk proses kognitifnya, pemahaman, aplikasi, dan penalaran. Untuk konteksnya, personal, sosial kultural, saintifik. Nah, untuk bentuk soal, objektif, yaitu pilihan ganda hanya satu jawaban yang benar. Lalu yang kedua, pilihan ganda kompleks, jawaban benar lebih dari satu, berarti siswa bisa memilih lebih dari satu jawaban. Lalu menjodohkan, dan berikutnya isian singkat yang berisikan angka, nama atau benda yang sudah fix. Lalu non-objektif, yaitu uraian. Materi selanjutnya adalah tindak lanjut laporan hasil AKM. Hasil AKM dilaporkan dalam 4 kelompok yang menggambarkan tingkat kompetensi yang berbeda. Untuk literasi, kelompok perlu intervensi khusus, tingkatan pertama, tingkatan kedua tingkat dasar, lalu tingkat cakap, dan tingkat mahir. Untuk detail tingkat kompetensi, silahkan dipelajari di dalam tabel yang tertera pada layar. Untuk numerasi, dibagi 4 kelompok juga, 4 tingkatan. Yang pertama tingkat ke-1 ya perlu intervensi khusus, kedua dasar, ketiga tingkatan cakap, keempat tingkatan mahir. Untuk detail tingkat kompetensinya silakan dipelajari di dalam Bimtek dan juga tertera pada layar untuk sebagai bekal dalam Bimtek. Selanjutnya Bapak Ibu yang hebat, perbedaan pembelajaran berbasis kompetensi dengan berbasis konten. Ya, pembelajaran berbasis kompetensi yaitu berpusat pada kebutuhan, yang berbasis konten berpusat pada materi pembelajaran. Untuk belajar untuk memahami konsep dan keterampilan itu pada pembelajaran berbasis kompetensi, sedangkan yang berbasis konten yaitu belajar untuk cakupan materi. Nah, selanjutnya bisa dilihat di tabel yang tertera pada layar. Bapak Ibu guru hebat Indonesia, analisis kategori penguasaan kompetensi untuk tindak lanjut pembelajaran ada 4 tahapan, yaitu pertama perlu intervensi khusus yang berisikan kebutuhan, struktur pembelajaran, cara formal atau informal, dan pendekatannya harus bagaimana. Nah, ini bisa dilihat di dalam tabel pada layar. Yang kedua, tingkatan kedua yaitu tingkatan dasar, sama kebutuhan, struktur pembelajaran, cara formal dan informal, dan pendekatannya harus bagaimana. Nah, bisa dilihat di dalam tabel pada layar. Kemudian tingkatan yang ketiga yaitu
tingkatan cakap, sama kebutuhannya, bagaimana struktur pembelajarannya, cara formal informalnya, pendekatannya. Lalu yang keempat, tingkatan keempat yaitu tingkatan mahir. Kebutuhannya bagaimana, struktur pembelajarannya, cara formal informal, pendekatannya, silakan bisa dipelajari di dalam BIMTEK dan juga ini tertera pada layar. Untuk selanjutnya diistilahkan sebagai segitiga belajar, yaitu keterkaitan antara kurikulum, asesmen, dan pembelajaran. Jadi di satuan pendidikan sekarang ini untuk mencapai pendidikan abad 21 itu semua terkait. Tuh. Jadi pembelajaran, asesmen, dan kurikulumnya itu bagaimana. Berarti untuk meningkatkan kompetensi kepemimpinan sekolah, juga kompetensi guru, dan pada akhirnya bermuara kepada pengalaman belajar murid sebagai kesiapan siswa-siswi untuk terjun ke masyarakat, ke dunia nyata. Jadi Bapak Ibu guru hebat Indonesia, dengan melaksanakan asesmen nasional, mari kita tingkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Pada kesempatan ini Bapak Ibu, ini ada gambar kunci kesuksesan. Izinkan saya menyampaikan kata-kata bijak bahwa penilaian bermutu kunci pendidikan bermutu. Bapak Ibu guru hebat Indonesia, demikianlah pemaparan, pengimbasan, dan ringkasan materi BIMTEK seri AKM Dirjen GTK Kemendikbud yang sudah saya ikuti. Semoga bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih.